kembali lagi bersama Moskop 1945. Ada pertanyaan, Bang, kenapa kalau ngonten pakai baju tentara? Apa Bang tentara? Itu nggak perlu dijawab ya. Rahasia. Mau usah dijawab ya. Itu nggak penting. Oke, pertanyaan yang benar, pertanyaannya adalah, Bang, apa perbedaan Behemoth dengan Elite Ride? Tolong dijawab ya Bang. Oke, gua jawab. Masih bersama Moskop 1945. Kita akan langsung aja bahas mengenai beda Behemoth dan Elite Ride. Saya akan bantu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu Behemoth dan apa yang dimaksud dengan Elite Ride. Namun, saya akan mendefinisikannya dengan bahasa awam, dengan bahasa saya, yang tujuannya adalah agar supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Oke, yang pertama, Behemoth. Apa yang dimaksud dengan Behemoth? Behemoth adalah makhluk yang sangat besar, atau lebih tepatnya kita bilang monster. Monster jelmaan dari hewan atau makhluk aneh lainnya. Yang apabila monster Behemoth ini kita taklukkan dari sarangnya, maka dia akan menjadi pengikut kita yang nantinya bisa membantu kita melawan musuh, baik saat menyerang ke wilayah musuh maupun sedang bertahan di wilayah teritori aliansi kita. Behemoth ini ada 8 jenis. Yang pertama adalah Giant Bear, yang kedua Giant, ketiga Thunderrock, keempat Hydra, kelima Dire Bear, keenam Necro Giant, ketujuh Magma Diamond, dan yang terakhir Flame Dragon. 4 dari 8 Behemoth ini sarangnya ada di zona 1. Zona 1 merupakan zona awal musim ya. Keempat Behemoth itu adalah Giant Bear, Giant, Thunderrock, dan Hydra. Untuk dapat menaklukkan Behemoth tersebut, menara aliansi kita harus menempel pada sarang Behemothnya. Untuk menaklukkan Behemoth tidak bisa dilakukan sendiri, tapi kekompakan seluruh anggota aliansi minimal 20, 30, 40 orang. Ketika kita mampu menaklukkan Behemoth untuk yang pertama kalinya, maka kita akan mendapatkan hadiah, dan hadiah ini adalah untuk seluruh anggota aliansi, baik yang berpartisipasi turut serta menaklukkan Behemoth maupun yang tidak ikut. Jadi bagi yang tidak ikut, jangan berkecil hati. Mungkin Anda tidak ikut karena power Anda kecil atau lemah, jadi diwakili oleh anggota lain yang bisa membantu agar Behemothnya dapat ditaklukkan dalam waktu yang singkat, sesegera mungkin sebelum batas waktunya selesai. Lalu setelah berhasil ditaklukkan, maka Behemoth tersebut sudah menjadi milik dari aliansi kita. Kapanpun kita membutuhkannya, mungkin pada saat wilayah aliansi kita sedang diserang musuh, atau kita mau menyerbu ke wilayah musuh, ini kita bisa bawa. Namun yang perlu diketahui bahwa hanya seorang Beastmaster yang dapat memanggil dan mengendalikan Behemoth. Siapa Beastmaster itu? Beastmaster adalah R4 atau perwira aliansi yang ditunjuk sebagai Beastmaster untuk khusus mengendalikan para Behemoth. Oke, kita tadi sudah membahas 4 Behemoth yang ada di zona 1. Kemudian apa saja Behemoth yang ada di zona 2? Yang pertama, Behemoth yang ada di zona 2 adalah Dire Bear. Kemudian yang kedua adalah Necro Giant. Dan yang ketiga adalah Magma Diamond. Untuk bisa masuk ke zona 2, aliansi kamu mesti mendapatkan atau menaklukkan Pass 2. Pass 2 ini adalah pintu akses menuju zona 2. Kemudian Behemoth apa yang ada di zona 3? Zona 3 adalah zona terakhir ya. Di zona 3 masih ada Magma Diamond dan Behemoth Flame Dragon. Untuk memasuki zona 3 tentu tidak mudah ya. Hanya aliansi terkuat dan tertentu yang mampu masuk ke zona 3. Akses untuk masuk ke zona 3 harus mempunyai dan memiliki Pass 3 atau Gate 3.
Oke, sampai di sini sudah saya jelaskan mengenai behemoth. Apa itu behemoth? Di mana sarang behemoth? Bagaimana untuk mendapatkan behemoth? Siapa yang bisa memanggil dan mengendalikan behemoth? Kemudian, apa perbedaan behemoth dan elite raid? Oke, saya akan jelaskan mengenai elite raid. Apa itu elite raid? Sebenarnya antara behemoth dengan elite raid itu sama saja. Elite raid ialah behemoth, behemoth ialah elite raid. Apa bedanya? Bedanya, elite raid merupakan upgrade dari behemoth. Jadi behemoth yang sudah di-upgrade itu disebut elite raid. Tentu saja kalau sudah di-upgrade maka behemothnya lebih berbahaya lagi. Kenapa lebih berbahaya? Karena efek buff, attack, defense dan sebagainya itu meningkat lebih tinggi lagi levelnya. Yang terpenting adalah durasi perang. Jadi behemoth itu punya durasi waktu. Batas waktu dia bisa menemani kita bertempur atau bertahan. Nah, ketika behemoth ini sudah di-upgrade menjadi elite raid, maka durasi waktunya menemani kita berperang atau bertahan itu lebih panjang lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengupgrade behemoth menjadi elite raid? Cara mengupgrade behemoth ke elite raid adalah pertama kita pilih jenis behemoth yang mau kita up menjadi elite raid. Misal kita mau mengupgrade behemoth giant bear menjadi elite raid. Ya udah, kita klik giant bear. Kemudian kita pilih giant bear yang di sarang yang mana. Ini jika aliansi kita memiliki dan menguasai sarang giant bear lebih dari satu. Jadi kita pilih sarang yang mana. Tapi kalau kamu cuma punya satu giant bear, satu sarang giant bear, ya pilih satu itu aja. Yang pastinya yang melakukan ini bukan R1, R2, R3 ya, tapi adalah pejabat. Oke, setelah kita memilih behemoth di sarang yang mana yang akan kita upgrade menjadi elite raid, langkah selanjutnya adalah kita kembali menaklukkan seperti awal kita merebut behemoth. Jadi kita selanjutnya kembali lagi ya, bareng-bareng teman kita ber-30, 40 atau ber-50 kembali menggebuk sarang behemoth itu supaya ditaklukkan ya. Dan ketika sudah ditaklukkan maka dia sudah menjadi behemoth elite raid yang efek damage terus durasi waktu perangnya menemani kita lebih panjang ketimbang behemoth. Oke, demikian penjelasan mengenai perbedaan antara behemoth dengan elite raid. Untuk spesifikasi lebih detailnya kamu tunggu aja penjelasan saya di video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video Moskop 1945. Silakan like, share, komen, dan nyalakan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari Moskop 1945. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam Moskop 1945. Ciao, bye-bye.